Hai mahasiswa, di video ini saya akan menjelaskan tentang etiologi dari panic disorder. Dengan mengikuti video ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami penyebab terjadinya panic disorder. Terdapat 3 faktor yang dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya panic disorder, yaitu faktor neurobiological, faktor behavior, dan faktor kognitif. Berdasarkan faktor neurobiological, panic disorder terjadi dipengaruhi oleh locus coeruleus. Locus coeruleus itu apa? Locus coeruleus itu adalah sumber utama neurotransmitter norepinefrin yang ada di otak. Dan norepinefrin berperan penting dalam memacu aktivitas sistem saraf simpatis. Saraf simpatis ini berperan mengatur tindakan bawah sadar tubuh. Dan hal ini berkaitan dengan sensasi somatik yang dialami oleh orang yang mengalami serangan panik. Berdasarkan faktor behavior, terjadinya panic disorder dapat dijelaskan menggunakan classical conditioning. Penjelasan menggunakan classical conditioning tentang serangan panik yang terjadi yang merupakan respon terhadap sensasi tubuh disebut sebagai interoceptive conditioning. Berikut penjelasan tentang interoceptive conditioning. Ketika seseorang mengalami peristiwa negatif, maka ia akan mengalami kecemasan. Dengan catatan, orang ini memiliki kondisi psikologis dan biologis yang rentan terhadap kecemasan. Kecemasan yang dialami akan memunculkan simptom somatis, seperti meningkatnya detak jantung. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya serangan panik yang pertama. Namun perlu dicatat bahwa serangan panik ini terjadi karena orang ini meyakini. Jadi dia yakin bahwa simptom somatik ini berbahaya. Serangan panik memunculkan kecemasan tentang simptom somatik yang akan semakin meningkatkan detak jantung, sehingga orang mengalami serangan panik lagi dan kecemasan lagi. Hal ini terus berulang hingga akhirnya terjadilah panic disorder. Berdasarkan faktor kognitif, panic disorder dapat dijelaskan sebagai kesalahan dalam menginterpretasi perubahan somatis atau kondisi tubuh. Serangan panik berkembang ketika orang menginterpretasi sensasi tubuh itu sebagai tanda bahwa ajal atau kiamat akan tiba. Contohnya seperti ini. Misalnya, ada seseorang yang sedang duduk di meja makan setelah dia seharian bekerja keras. Kemudian dia merasa sedikit pusing sebenarnya, tapi dia menginterpretasikan pusing kepalanya secara salah, sehingga dia berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya dan mungkin dia akan mengalami kepanikan. Hal ini membuatnya merasa cemas. Kecemasan yang dialami membuatnya justru menjadi semakin pusing, jantungnya berdebar, menjadi sesak nafas, dan nyeri di dada. Kondisi tubuh yang seperti ini diinterpretasikan dengan salah lagi, yang membuatnya berpikir bahwa dirinya akan pingsan atau mati. Akibatnya, kecemasannya meningkat. Nah, demikian penjelasan tentang etiologi terjadinya panic disorder dari 3 faktor, yaitu neurobiology, behavior, dan kognitif. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman Anda,
tentang etiologi dari panic disorder, maka Anda dapat mengerjakan tugas berikut. Anda juga dapat membaca secara lebih lanjut materi tentang etiologi panic disorder pada buku Abnormal Psychology yang ada dalam referensi.